Shalom, salam sejahtera dari Tuhan untuk ibu bapa dan saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini. Kita berjumpa melalui saat teduh untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Saya Pendeta Meriati akan mengantar ibu bapa dan saudara-saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga menuntun untuk mengangkat syafaat kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagi-Mu Tuhan, untuk perkenan-Mu bagi kami, memungkinkan bersama-sama akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti dan dimampukan melakukan. Ampuni dosa kami, bersabdalah. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat 29. Firman Tuhan, tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah, supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kuasa Allah tidak pernah berubah, tema renungan kita saat ini. Saudara-saudara, setiap orang pasti mengakui bahwa hidup di zaman ini selalu diliputi keresahan. Terlebih khusus di tengah pandemi COVID-19. Keadaan dunia selalu berubah setiap saat. Belum lagi peperangan, bencana alam, penyakit yang tidak kunjung berhenti. Ramalan-ramalan para pakar tidak pernah menggambarkan yang baik. Sebaliknya mereka meyakinkan bahwa keadaan dunia akan bertambah buruk di waktu-waktu mendatang. Dalam keadaan yang demikian ini, saudara,
Bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan? Jika kita memandang semua peristiwa yang terjadi ini dengan memakai kacamata jasmani, harus kita akui bahwa kita pun pasti juga bisa resah. Sesungguhnya, seharusnya kita tidak perlu sanksi. Sebab semua apa yang terjadi dewasa ini adalah penggenapan firman Tuhan yang mengatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Injil Lukas 21 ayat 25 dan ayat 26. Ibu bapa dan saudara-saudara, bukankah apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan ini semuanya sedang terjadi sekarang ini? Kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kemurahan dan anugerah Allah. Dan satu hal yang pasti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Umat tebusan Allah merupakan orang-orang yang masuk ke dalam bahtera Allah. Seperti keluarga Nuh yang berada dalam bahtera dan selamat ketika air bah melanda bumi. Gelombang, guntur, silih berganti menimpa bahtera itu, tetapi seisi bahtera itu tetap selamat. Dan di tangan Allah sampai badai berlalu. Saudara-saudara, hidup kita sekarang ini memang harus menghadapi gelombang, kilat, dan guntur yang silih berganti. Tetapi selama kita tidak keluar dari bahtera pemeliharaan Tuhan, hidup kita pasti dipelihara oleh kasih-Nya. Orang boleh punya kekuasaan, orang boleh punya uang setinggi gunung, tetapi semuanya akan goncang dan musnah bila mereka tidak masuk dalam bahtera Allah. Ingat, hanya di dalam Tuhan kita tidak dapat digoncangkan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang hebat, yang kuasanya tidak pernah berubah. Kami rindu untuk selalu berada di dalam bahtera Allah, sehingga apapun yang terjadi tidak akan menggoncangkan kami. Kami tidak akan resah, karena kami percaya hanya di dalam Tuhan kami tidak akan dapat digoncangkan oleh apapun juga. Berkatilah kami sekalian Tuhan, supaya secara bersama kami bergandengan tangan di dalam kasih untuk maju di tengah tantangan dengan terus mengandalkan Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati jemaat Tuhan, berkati bangsa ini, berkati saudara-saudara kami yang setia beribadah kepada Tuhan setiap saat melalui saat teduh. Berkati keluarga mereka Tuhan. Dan Engkau berkenan untuk setiap harapan-harapan mereka. Banyak di antara saudara-saudara kami yang sedang menantikan kesembuhan dari penyakit. Tuhan, Engkau berkenan memberi kekuatan. Yang sedang bergumul karena berbagai persoalan hidup lainnya, mohon kiranya mereka dikuatkan. Ada saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup, ataupun juga di dalam rumah tangga mereka yang sampai sekarang belum mendapatkan anak. Mereka sedang berusaha. Tolonglah mereka Tuhan. Pada waktunya mereka akan mendapatkan perkenan Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu Tuhan.
segala sesuatu. Tuhan yang mengendalikan dan Tuhan yang mengaturnya. Kami berdoa dan percaya bahwa demikian pun dengan pandemi COVID-19. Pada waktunya akan berlalu menurut waktu Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, bersama dengan seluruh aparat negara, tenaga medis. Berkati kami di dalam menjalani kehidupan di tengah keluarga dan di dalam berbagai aktivitas kami. Mohon ampun Tuhan untuk salah dan dosa kami. Lalu Tuhan berkenan untuk doa kami yang kami sampaikan melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita saat ini, Ibu Bapa dan saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Andalkanlah Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.